warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan Isya yang Allah muliakan insyaallah. Setelah kita membahas beberapa fadilah tentang puasa sunnah, kita sudah bahas puasa Senin Kamis, kemuliaan puasa 3 hari dalam 1 bulan, terutama ayyamul bid. Dan terakhir kita sudah membahas fadilah puasa Nabi Allah Daud alaihi salam. Dan puasa-puasa sunnah yang lain akan kita bahas berdasarkan urutan waktu. Jadi kapan datang waktunya baru kita bahas. Karena yang 3 jenis puasa yang sudah kita bahas itu dilakukan harian secara rutin atau bulanan. Sedangkan puasa yang lain itu berkenaan dengan momen-momen bulan-bulan tertentu. Maka kita akan sambung nanti masalah puasa sunnah ketika sampai pada waktu untuk melaksanakannya. Dengan begitu, untuk malam ini kita akan sambung ke rukun Islam yang lain, yaitu fadilah menunaikan zakat. Kita akan lihat seberapa hebat posisi orang-orang yang taat pada Allah dalam urusan mengeluarkan hartanya. Kita akan lihat bagaimana janji-janji Allah dan Nabi kepada mereka yang menunaikan zakatnya. Jemaah Allah, zakat ini secara bahasa ada yang menyebutnya at-taharah, yaitu suci, karena berkaitan dengan mensucikan harta. Dan juga ada yang menyebutnya an-nama, yaitu tumbuh atau berkembang. Ini maksudnya dari segi bahasa ini, siapa yang berzakat maka hartanya terus berkembang, dan juga harta yang dizakatkan adalah harta yang tumbuh atau berkembang. Maka tidak ada zakat pada harta yang tidak tumbuh atau tidak berkembang. Sederhana, kalau kita punya kenderaan 10 motor di rumah dengan berbagai merek. Ada 10 motor, Honda, Yamaha, Suzuki, apapun namanya. Apakah kena zakat? Jawabannya tidak, selama dia tidak tumbuh. Maksud tumbuh bukan motornya yang tumbuh. Kapan dia kena zakat? Begitu dijadikan sebagai bahan bisnis, direntalkan. Ini baru tumbuh. Nah, hasil daripada bisnis itu baru dibicarakan tentang kewajiban zakat. Kita punya rumah, ada 4 rumah besar-besar, kamarnya banyak, atau bisa lebih daripada 4 rumah. Jadi kita sediakan untuk anak-anak bisa 10 rumah, 4 rumah untuk para istri,
6 rumah untuk anak-anak. Contoh. Ada yang begitu, buat rumah sana, buat rumah di sini. Untuk isteri pertama, isteri kedua. Ini contoh, ini saya bukan mengajak untuk begini, maksudnya contoh. Cuma kenapa contohnya begini terus-terusan? Kenakah zakat rumah yang banyak itu? Jawabannya tidak. Kapan dia kena zakat? Kalau dipropertikan. Mulai disewakan ke anak kos, dapat hasilnya itu barulah dibicarakan tentang kewajiban zakat. Makanya dari segi bahasa, zakat itu juga disebut dari harta yang berkembang. Ini dari segi bahasa. Kemudian yang dimaksud dalam syariat zakat itu adalah kewajiban mengeluarkan sebahagian harta dari benda-benda tertentu yang telah ditetapkan Allah kepada kelompok tertentu atau yang disebut mustahik zakat. Ini disebut dengan zakat. Ini pengenalan mukaddimah sebentar. Dan zakat ini secara umum dibagi dua. Ada zakat fitrah, ada zakat amwal atau zakatul mal. Zakat fitrah berhubungan dengan hari Aidul Fitri. Dan dia berhubungan dengan badan. Ada badan, ada zakat. Tidak ada badan, tidak ada zakat. Berarti yang lahir sebelum terbenam matahari di malam hari raya, maka dia dianggap ada dalam Ramadan, terkena zakat. Yang lahir setelah terbenam matahari malam hari raya, dia tidak ada zakatnya, karena tidak ada di dalam Ramadan. Ada badan, ada zakat. Tidak ada badan, tidak ada zakat. Yang kedua, zakat harta. Nah, ini lebih luas, yaitu zakat yang berhubungan dengan harta. Dan itu telah dikelompokkan dengan panjang lebar. Karena kita bukan sedang membahas masalah fikih. Nanti bisa diperdalam sendiri, atau silahkan ditanya masalah zakat kepada guru kita di malam apa, Syekh Syama'un malam apa. Silahkan ditanya pendalaman masalah fikihnya. Tapi secara umum, harta-harta yang dikenakan zakat itu sudah dituliskan berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita hanya melihat tentang keutamaan, fadilah tentang zakat dan orang-orang yang membayarkan zakatnya. Hukumnya wajib bayar zakat, wajib. Tidak bayar zakat maka dihitung fasik. Kalau sengaja tidak bayar karena mengingkari adanya zakat, maka dia telah murtad. Kalau dia meyakini adanya kewajiban zakat tapi tidak mau bayar, maka dia fasik, telah melakukan dosa besar. Tapi kalau dia mengingkari adanya kewajiban zakat, maka dia dihukumi murtad. Jadi murtad itu tidak mesti memproklamirkan diri keluar dari Islam. Mengingkari rukun Islam, maksud mengingkari dia memang mengatakan tidak ada. Tidak ada salat, tidak ada zakat. Salat tidak wajib, segala itu berarti masuk ke dalam golongan murtad. Maka bedanya kalau fasik meninggal masih disalatkan. Orang fasik yang tidak mau bayar zakat, kita tetap melakukan fardu kifayah kepadanya. Jadi dia memang hari-harinya nggak mau bayar zakat. Toko banyak, zakat tidak mau bayar. Ketika meninggal, tetap kita melakukan fardu kifayah kepadanya. Namun orang murtad dianggap sesat, tidak ada urusan tajhiz jenazah pada kita. Nah, jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar mukaddimah tentang keutamaan tentang zakat. Dia dibebankan dimulai dari 2 Hijriah, tahun kedua Hijriah Nabi berada di Madinah bersamaan dengan Ramadan. Habis Ramadan turun ayat tentang zakat. Baik, berikutnya fadilah zakat dan orang-orang yang membayarkan zakat. Yang pertama, ini banyak sekali
kita dapatkan ayat dan hadis tentang begitu dahsyatnya pahala Allah beri kepada orang yang membayar zakat. Jadi sebelum kita masuk, berfikirlah dengan sehat. Kita dibebankan kewajiban, lalu diberikan pahala untuk masuk surga, padahal itu wajib. Seharusnya yang wajib-wajib itu memang sudah wajib kita lakukan, kan begitu. Seharusnya tidak perlu diberikan pahala. Yang diberikan pahala kan yang sunnah-sunnah yang kita lakukan dengan sukarela, kan begitu cara berfikir. Tapi Masya Allah, Allah wajibkan sesuatu, setelah Allah wajibkan, lalu Allah masukkan ke dalam golongan penghuni surga di atas kewajiban. Kita ini dapat gaji lebih kapan, Pak? Ketika lembur. Yang wajib-wajib, mau mati pun bekerja, kalau itu kerja wajib, tetap tidak dibayar. Lebih, tidak dibayar lebih. Bahkan lebih parah lagi, hari ini ada yang mengerjakan yang wajib pun tidak dibayar. Tapi normalnya yang wajib, misal jam kerja dari jam 8 sampai jam 4, itu wajib. Mau kerja sampai nungging-nungging, ada yang kerja sambil nungging-nungging. Mau lakukan apa saja yang gaji tetap. Disuruh oleh kepala, kamu kerjakan ini, kerjakan ini. Selama masih dalam jam kerja, tetap begitu gajinya. Oh mau lebih? Kerjalah sampai jam 12 malam. Lembur, baru dibayar lebih. Tapi Allah tidak melakukan itu. Yang wajib saja dibayarkan Allah berlebih-lebih. Maka seperti Allah memaksakan kita untuk masuk surga. Dipaksa masuk surga. Bayar, kata Allah. Kamu masuk surga. Diwajibkan untuk masuk surga. Begitu sayangnya Allah kepada hamba. Sayang hamba ini kadang-kadang batat, dungang, melawan Allah. Allah begitu mencintainya, tapi dia tidak berusaha membalas cinta Allah. Makanya bermasalah sebenarnya pada otak. Makanya Allah mengatakan, afala ya'qilun, pekan hanaka semikir. Kenapa engkau tidak berfikir? Kenapa mereka tidak berfikir? Mereka punya hati, tapi tidak berperasaan. Punya telinga, tidak mendengar. Punya mata, tidak melihat. Mereka seperti binatang ternak, kata Allah. Makanya orang-orang yang hari ini tidak taat dalam urusan membayar zakat, itu sebenarnya lembu. Kita nggak bisa membahasakannya kah lemah, nggak bisa kita bahasakan itu. Tapi sebenarnya Allah sendiri yang mengatakan mereka seperti binatang ternak. Allah sudah menginginkan mereka dengan rukun Islam masuk surga, tapi mereka menolaknya. Maka Rasulullah mengatakan, "Masali kamasalil ladzi istawqada nar." Perumpamaan aku diutus kepadamu seperti orang yang menghidupkan api. Lalu kemudian setelah api hidup, dia menghalau binatang-binatang yang datang mendekat ke api. Dia halau, jangan masuk, kata orang yang menghidupkan api. Begitulah aku menghalau kalian dari api. Setelah Allah menghidupkan api, ini api sudah ada. Neraka itu sudah ada. Wa'iddat, telah disiapkan oleh Allah. Dan dia dipanaskan berfase-fase. Dalam hadis Nabi disebutkan berfase-fase. 1000 tahun dari putih berubah menjadi kuning. 1000 tahun berubah jadi merah. Dari merah berubah jadi biru. Dari biru berubah jadi hitam. Jadi neraka itu hitam, Pak. Bukan merah. Orang membayangkan merah. Makanya waktu digambar di komik-komik neraka, digambar warna merah. Salah. Lihat hadis Nabi, neraka itu hitam, gelap. Dia gelap. Masuk ke dalam itu, masuk ke dalam kegelapan. Apinya, api terpanas. Coba tanya sama ahli api. Itu api terpanas itu api warna apa? Hitam. Tapi bukan membakar ban. Artinya memang dasarnya warna. Itu api terpanas. Allah sudah siapkan api. Rasulullah diutus. Lalu Rasulullah mengatakan, jangan masuk. Api sudah ada, jangan masuk, keluarlah dari api ini. Bayarlah zakat, jangan sampai enggak bayar zakat. Tapi orang, kata Rasulullah, ada orang di antara kalian, kata Rasulullah dalam hadis itu, yang memaksa diri untuk jatuh ke dalam api. Makanya waktu Allah katakan, waktu diberikan amanah gunung menolak, kemudian
bumi menolak, lalu diberikan kepada manusia, manusia menerimanya, lalu di antara yang menerima ada yang sudah diamanahkan tidak melakukannya. Allah menyebutkan innahu kana zaluman jahula. Manusia itu betul-betul menzalimi diri sendiri dan jahula. Ini mubalaghah bahasa Allah, benar-benar bodoh. Jadi kalau sudah dipakai fa'ula, wazan fa'ula, benar-benar bodoh, benar-benar zalim. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah memberikan kewajiban zakat agar kita masuk surga. Maka terimalah kewajiban itu dengan senang hati. Rindukanlah untuk membayar. Artinya tanyakanlah kepada orang yang lebih faham, kira-kira saya berapa zakatnya, sudah kena atau belum, bagaimana cara hitungnya. Itu tanda orang ingin bayar zakat. Ini kadang-kadang sudah bertahun-tahun, Pak. Itu tidak pun ada rencana. Yang sudah simpan emas itu, coba lihat itu, ada orang-orang yang kadang-kadang menyimpan emas di lemari, dalam laci, dalam kotak merah, pakai beludru, itu disimpan sekali tarik, Pak, bergumpal waktu ditarik. Itu sudah sampai 100 manyam, disimpan sudah lebih daripada setahun, tapi tidak bayar zakat. Alasannya apa? Ini kita simpan untuk anak kita, nanti biaya dia kuliah. Anak sudah selesai kuliah, yang itu tetap tidak keluar. Dan mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu keadaan manusia yang mengingkari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik.